Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, suatu sistem seharusnya dibuat untuk mempermudah suatu pekerjaan, apalagi sistem dalam ketenaga kerjaan. Berbicara mengenai sistem dalam ketenaga kerjaan, telah hadir di studio podcast kami Bapak Erik Maulana dengan judul inovasinya Spontan Linggau Bisa. Pak Erik Maulana dari Dinas Ketenagakerjaan dan merupakan instruktur di Balai Latihan Kerja Kota Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Pak Erik Maulana di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih, selamat datang kepada Ibu. Di Kota Lubuk Linggau. Di Kota Lubuk Linggau. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Nah, berbicara mengenai inovasi dari Dinas Ketenagakerjaan yaitu Spontan Linggau Bisa. Apa sih Pak lot Spontan Linggau Bisa dan apa latar belakangnya sehingga Dinas Ketenagakerjaan tertarik untuk mengangkat inovasi ini? Terima kasih atas kesempatannya. Spontan Linggau Bisa merupakan sistem pelayanan online ketenagakerjaan di Kota Lubuk Linggau. Tujuan atau latar belakang dari Spontan Linggau Bisa itu adalah untuk mempermudah bagi masyarakat, baik pemberi kerja ataupun pencari kerja, untuk mendapatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan di Kota Lubuk Linggau. Sehingga pelayanan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Artinya tidak harus mengantri, Pak ya. Tentunya pelayanan ini mempermudah bagi pencari tenaga kerja untuk mendaftarkan dirinya ke untuk mendapatkan kartu pencari kerja misalnya pelayanannya gitu ya. Nah, apakah hanya pelayanan pencari kerja saja atau ada layanan lain di aplikasi tersebut? Kebetulan kita semua pelayanan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau itu sudah satu pintu. Jadi integrasi di dalam aplikasi tersebut. Ya, di aplikasi Spontan Linggau Bisa. Aplikasi ini apakah bisa di-download ataupun dipakai ataupun digunakan melalui Google Play Store atau memang harus aplikasi ini harus ada di Kota Lubuk Linggau saja sendiri atau di mana saja gitu? Kebetulan aplikasi ini bersifat publik Bu, artinya kita hanya menggunakan daripada yang familiar di masyarakat, yaitu WhatsApp yang kita tambahkan aplikasi sebagai robot penjawab dalam pelayanan ini. Oke, dalam hal pelaksanaannya gitu ya, misalnya nih saya sebagai pencari tenaga kerja, apa yang harus saya lakukan pertama kali ketika akan menggunakan aplikasi ini? Aplikasi ini cukup dengan menggunakan WhatsApp yang sudah familiar yang ada di masyarakat. Mereka akan mencatat nomor Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau. Kemudian mereka menyimpan, kemudian mereka cukup mengetik spontan. Akan ada robot penjawab di aplikasi WhatsApp tersebut selama 24 jam. Kemudian di sana ada pilihan layanan yang akan dia ambil. Silakan dia pilih misalnya nomor 1 itu pelayanan untuk pencari kerja, pembuatan kartu pencari kerja atau dikenal dengan istilah AK1. Kalau dulu dikenal dengan istilah kartu kuning, mereka cukup pilih angka 1, ketik 1, maka ada robot menjawab yang akan menjawab bagaimana cara membuat, mengisi dan mendapatkan daripada kartu pencari kerja tersebut. Jadi aplikasi ini benar-benar membantu setiap mungkin pencari kerja, baik itu untuk mencari kerja ataupun membuat kartu pencari kerja gitu ya. Apa aja saja jenis pelayanan yang ada di sana dan berapa lama sih waktu pelayanannya? Maksudnya begini, untuk membuat kartu pencari kerja berapa lama? Selama ini mereka itu harus datang ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau. Tapi dengan adanya aplikasi ini, mereka bisa melakukannya di rumah,
di mana saja, bisa di Jakarta ataupun mereka sedang di luar kota ataupun mereka sedang sibuk, mereka cukup mengetik, kemudian di situ ada pilihan dengan menonton tutorial bagaimana cara mengisi daripada pembuatan kartu form itu, tersebut ya. form tersebut. Kemudian di situ setelah mereka mengirimkan syarat untuk verifikasi. Kemudian kita akan memverifikasi persyaratan mereka dan kita akan mengecek ke data capil untuk ke originalitas daripada data mereka, dan di website tersebut sudah ada untuk originalitas pengecekannya. Setelah mereka mengirim persyaratan dan kita cocokkan bahwa itu sesuai, maka kartu itu akan kita kirim dengan melampirkan tanda tangan digital dan nomor barcode untuk originalitas, sehingga mereka tidak perlu melakukan print di kantor lagi, cukup print di tempat sendiri dan tidak perlu melakukan legalisir lagi. Nah, mereka bisa bisa memprint sesuai kebutuhan. Gitu ya. Karena sudah ada barcode untuk originalitas daripada produk. Jadi benar-benar tidak harus datang ke kantor, semuanya bisa melalui online. Gitu melalui online, tetapi ada beberapa pelayanan yang harus diverifikasi ke lapangan. Oh begitu. Seperti di Dinas Tenaga Kerjaan itu ada pelayanan pendirian balai latihan kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja swasta. Itu membutuhkan verifikasi tempat. Tetapi dengan aplikasi ini mereka cukup memberikan verifikasi awal melalui aplikasi. Nah, kita akan mengecek verifikasi awalnya sudah lengkap atau belum. Tim kita yang akan terjun ke lapangan. Gitu. Mereka cukup tunggu di tempat mereka. Gitu. Jadi benar-benar ini aplikasi yang mempermudah dan juga artinya jemput bola ya. Artinya semua orang bisa melakukan di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pusat pelayanannya. Mempermudah dan mempersingkat jarak dan waktu, begitu Pak ya. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaannya, kendala apa yang dirasakan berarti? Karena ini merupakan aplikasi, tentunya tidak setiap orang bisa, dan mungkin kendala-kendala tersebut menyebabkan mungkin adanya keengganan orang untuk mengaksesnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang paling pokok kendala itu adalah masyarakat kita yang masih sedikit belum memahami tentang teknologi, makanya kita menggunakan teknologi WhatsApp yang lebih familiar. Kemudian jaringan internet, Bu. Ya, betul. Kendala untuk mengatasinya bagi yang memang gaptek atau tidak memiliki WhatsApp, mereka silakan datang ke kantor. Kita akan pandu. Kita memiliki TV online, atau kita juga memiliki peralatan yang akan membantu mereka. Kita punya tab yang akan kita sediakan kepada mereka yang benar-benar gaptek atau yang tidak bisa menggunakan gitu ya. Atau yang tidak punya teknologinya, misalnya tidak mampu membeli HP Android, jangan khawatir. Di Dinas Tenaga Kerjaan silakan datang, kita akan layani. Oh begitu. Jadi walaupun tidak ada kata tidak bisa, artinya ya, walaupun nanti usernya yang tidak bisa menggunakan, tapi petugas di sana tetap betugasnya siap sedia membantu bagi para pengguna pelayanan. Betul. Nah, kesan-kesan dalam melaksanakan aplikasi ini atau melaksanakan pelayanan ini selama ini, Pak? Terutama di masa pandemi ini, Pak. Dengan aplikasi ini kita walaupun sudah di level PPKM 3, PPKM level 4, kita tetap bisa melakukan pelayanan dengan optimal. Tanpa harus bertemu, berjumpa orang, tetap pekerjaan kita sesuai tupoksi jalan. Gitu Pak ya. Pesan-pesan kepada inovator dan mungkin harapan ke depannya terhadap inovasi ini, Pak. Jadi sesuai dengan pesan dari Kepala Dinas kami, Dinas Tenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau, bahwa kita sebagai ASN itu harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Betul. Dengan kondisi apapun, dengan situasi apapun, apalagi masyarakat sedang mengalami kesusahan ini, kita mempermudah pelayanan mereka. Betul. Nah, jadi kita prinsipnya seperti itu. Jadi dengan kegiatan inovasi ini, masyarakat tidak terganggu pelayanannya dalam keadaan apapun. Harapan kedepannya terhadap inovasi? Inovasi yang lain, saya berharapnya sih, kami dari Dinas Tenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau berharap bahwa kemudahan pelayanan ini bisa diterapkan di daerah lain. Dan kami berharap sebenarnya di Dinas Tenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau, keinginan kami adalah kemudahan masyarakat itu dalam mengakses internet, sehingga pelayanan kita bisa kembangkan ke lebih lanjut. Baik. Terakhir, ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam mengembangkan inovasi ini, Pak. Silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah mendukung dan mensupport kami
di Dinas Tenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapeda Kota Lubuk Linggau yang telah memberikan petunjuk bagaimana melakukan inovasi yang baik dan benar. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Erik Maulana dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan inovasinya Spontan Linggau Bisa dapat lebih berkembang sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau. Jangan lupa kita untuk selalu subscribe, nonton, dan juga komen di podcast kami One Day One Innovation. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Wali Kota Lubuk Linggau yang sudah memfasilitasi kami dalam acara ini sehingga kami bisa melaksanakan roadshow kami di Kota Lubuk Linggau. Dan juga kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret. Hasilnya, salam inovasi.